kemenangan di game ini. Oke, tentunya dengan satu kejutan lagi ya, Benedetta di EXP. Itu adalah hero by one-nya Aran kalau zaman dulu. Betul, ya wes kalau begitu. Berarti sekarang waktunya Eldorado. Kita berangkat menuju ke game yang ketiga. Oke, karena keadaan sekarang disamakan, tapi kembali match-up-nya masih berkutat di area Ben dan juga Alpha. Yep. Secara head to head berarti harusnya ngelihat dari Ben ini masih cukup unggul ya. Tapi kembali lagi nih, RRQ melepaskan chip dari seorang Widi yang tadi sempat menjadi player of the game juga. Oke, sementara Dairon kali ini mencoba ya untuk bisa memberikan gangguan distraction yang begitu baik. Tadi Revitalize sudah dibuka, tapi setidaknya sudah berhasil untuk mencari informasi siapa saja yang ada di dalam area rerumputan. Yap, dan ini dia Benedetta yang akan dibawakan juga Conclusive Blast dan bahkan ada Festival of Blood untuk memaksimalkan kembali dari Spellcam dan juga Rapture yang terselip. Dia mau memberikan damage juga, bukan cuma sekedar durable. Yap, Widi memberikan gangguan terhadap Skylar di area atas. Cuma tadi di game sebelum buset sakit banget satu auman yang memang sudah dikeluarkan dan terlihat dari kejauhan. Ada Unbreakable yang mungkin sebelumnya ditahan terlebih dahulu. Alright, dan juga dari jauh banget nih. Buset sampai sana tuh Aran, oke sendirian. Knife for a Knife berhasil tadi pekocek ke arah dari satu dari guys. Hanya saja terlalu ramai. Aran yang terjebak sendirian dan first blood menjadi milik dari Dairon. Yes, dan biasanya kalau Benedetta tank tetap bawa Revitalize ya beberapa kita kali ngeliat juga. Yep. Tapi ya Vengeance adalah nama tengah dari Aran ya kayaknya. Suka banget nih pakai Vengeance-nya juga. Walaupun memang cut-nya lumayan jauh. Tapi dirinya pun harus tumbang sehingga tidak di-convert. Buset Jadi deh. keuntungan di early game. Itu Widi sama Dairon tabrakan tuh dari berdua. Sama-sama melakukan sebuah tubrukan, tapi sekarang Widi masih level 3, bisakah dirinya selamat karena di bagian belakang. Coba lihat, Rinsnya mencoba mengangkat tadi pergerakan dimiliki oleh Widi dan untuk sekarang ada Daironnya, real one manipulation, jaraknya dekat banget dari SQL. Terkurung dengan beberapa play, tapi ternyata Turtle berhasil diamankan bahkan. Setsujitnya pun menjadi korban Rinsnya, tapi terakhir bisakah dia selamat Aran. Mencoba menghasilkan damage-nya dan Rins pun menjadi korban pula. Dan Aran membayarkan dengan satu buah keuntungan begitu besar. Turtle dia dapetin, Sutsujin dia makan juga. Dan itu dia satu kompensasi yang akhirnya bisa ditunjukkan oleh Aran. Dan kembali head to head bersama dengan adanya Dairon. Akan jauh menang jalan sih untuk Benedetta EXP. Clear-nya jauh lebih cepat, movement dan rotasinya juga akan jauh lebih cepat. Dan keuntungan dari seorang Benedetta di EXP adalah dia durable, plus dia akan bisa ngedodge nih. Hal-hal seperti Lantern Flare dengan an Eye for Eye-nya. Sama-sama motong jauh banget, lo coba lihat tuh Hilda di mana, Benedetta di mana, emang LDR aja mereka ini. Waduh, jauh ya. Jauh, Mat. Jangan deh LDR kan. Jangan. Tapi Widi, udah ketahuan sepertinya posisinya dengan Crab Claw Cannon juga. Nah ini bedanya chip. Di atas Skylar berhasil selamat karena untuk sekarang ada Avatar of Guardian yang dikeluarkan juga dan mungkin bisa saja berbalik arah, tapi Aroshiki di tempat berbeda malah menjadi korban. Benar-benar Rin sebagian belakang diberikan gangguan yang begitu besar, begitu masih oleh Aran. Coba lihat Aran yang mengejar di area atas. Double kill didapat oleh Hilda, bisa pun menjadi korban, tapi Dairon masih ingin lebih, looking for triple kill. Dairon masih berkabung, mencoba bisa mengamankan Widi, masih berusaha untuk terakhirnya ada Dairon. Badan-badan mengejar sebuah keuntungan yang begitu berganda. Bahkan untuk sekarang Dairon pun masih bisa bertandingan. Ada bantuan lagi dari Hidong. Dairon pun masih begitu kuat. Di area tengah ada waktu yang begitu berlimpah untuk Sutsujin. Iya Hilda, begitu superiornya. Dirinya bisa bertahan, tapi tadi Iron Shiki dia masuk ke shortcut ya. Yang tiba-tiba masuk di depan mukanya Dairon sehingga Iron Shiki-nya pun harus tumbang. Sementara Widi. Buset ini Widi yang benar-benar dikeroyok. Ada 3 player tapi masih berhasil melarikan diri. Dan ini dia 4 poin kill yang dipegang oleh RRQ. Semuanya disumbangkan oleh Dairon. Permainan agresif dan harusnya kembali menabung objektivitas karena Turtle tidak akan dikontes oleh tim Liquid ID. Yap. Sementara di atas Skylar masih bisa melawan farmingan membantu tadi ya, Sutsujin. Lagi dan lagi Aran. Aran juga mobilitasnya bagus banget loh. Tapi pergerakan yang dimiliki oleh Gatot Kaca, Avatar of Guardian, dia pergi ke tempat yang berbeda. Ini dia ya, Gatot Kaca, otot kawat tulang besi. Widih, yang Cakep. LDR bakal kalah sama yang ketemu tiap hari. Ini otot kawat tulang besi.
Akunya udah sayang malah dia nanti. Oke, balik lagi. Dimana ternyata penggunaan chip ini masih belum maksimal nih sejauh ini. Karena dari tadi dia dimakan terus-terusan dan dipok. Dan juga diberikan sisi power dengan adanya lantern flare. Yap. Itu yang ngeganggu dari tadi. Nih idoknya juga tebel ya, mereka emang benar-benar damage-nya juga masih butuh banget dari Iron Shiki. Tapi nanti di saat Iron Shiki mungkin sudah bergabung di dalam team fight dan Pavian. Kenapa nggak kena dan Dairon melihat dari kejauhan. Dairon hadir meningkatkan mungkin CC di dalam tubuhnya. Dan ternyata mundur kembali semuanya. Iya, tapi flicker ya tadi dari Rinsnya juga yang udah ke-trigger. Masih belum ada team fight lanjutan lagi. Sementara ini dia Thunderbelt yang di-build oleh kedua belah EXP laner. Secara stack, harusnya ini Dairon akan jauh lebih tinggi. Dia punya hybrid defense, dia punya true damage tambahan juga. Itu yang ngebuat akhirnya Dairon nyayur banget poin killnya. Konklusif lagi. Yap. Ya, lagi dan lagi. Lagi dan lagi kita lihat pergerakan sama Hilda dan juga Benedetta nih mereka emang gak ketemu-ketemu aja gitu. Cuman mereka berada di dalam satu area yang sama dari tadi. Saling menghindari ya. Saling menghindari. Kenapa ya? Kenapa? Harusnya ya hadapi aja, ngapain dihindari ya. Betul. Tapi ya Aran, ini kembali menunjukkan bagaimana power Assassin di EXP ya, movementnya cepet, dia clear lagi juga dan memenangkan jalan sih. Ini bakal ngebuat dari Daironnya terhambat, tapi secara damage deal harusnya ini masih nih di bawah dari Dairon. Apalagi dengan Revitalize juga yang dibawa, durability team fight-nya akan bisa diperkuat dengan ada Revitalize nih. Dua bahkan yang dipegang oleh RRQ. Ini yang dari tadi yang pegel itu adalah Rins ya, dia tadi dikejar-kejar terus dan Yeskiel masih berhasil untuk bisa menghindar. Dan Dairon ya benar-benar langsung diajar. Satu terakhir dan Dairon bermaju-maju selama dengan apa tarung Guardian yang benar-benar tepat waktu anjirnya. Tapi Idoknya berhasil langsung dilenyapkan dengan tadi lompat apa tarung Guardian yang masuk ke dalam area defense dan dimiliki oleh pemain dari tim Liquid ID. Untuk sekarang Aran dengan Penjel sudah diaktifkan, Rins yang terjebak satu yang terakhir tapi Skylar benar-benar memberikan damage-nya mengitari area musuh. Dan untuk sekarang ada dua player dari tim Liquid ID yang menjadi korban. Dua tukar dua. Dan bahkan Daironnya nggak tumbang. Nggak ada poin shutdown yang bisa diambil oleh tim Liquid ID. 1v1. Buset deh di area atas Skylar dan satu yang terakhir Aran. Masih memaksakan dan berhasil. Tapi di tempat yang lain. Turtle menjadi milik dari Sutsujin. Iya itu benar-benar alfanya. Oh Iron Shiki. Oke, Bushnya dikehajar, dikejar, didorong mundur jauh banget. Bahaya ya, entropi. Oh. Hampir aja Idok, hampir. Kayak sinetron ya. Iya, hampir tipis banget. Itu dia cuy, itu dari situ tadi kita bisa belajar Ul. Kalau jarak bisa didekatkan tapi tidak dengan komunikasi yang mendadak kehentikan gitu loh. Tuh kan. Semua relate. Relate lu pada di belakang. Di Bandung ada daerah namanya Sukajadi. Apa tuh? Kalau suka ya harus jadi. Ya udah fokus Yeah. Ini berantem loh ini mereka. Iya karena dari tadi di-fight terus-terusan, akhirnya point kill juga balas aja. Mendadak Widi hadir tapi Idok yang di depannya bukan pilihan yang cukup baik. Karena terlalu tebal. Satu lawan yang harus mereka libas. Alright. Dan point kill sebenarnya masih terbilang sama ya, tapi beda dengan objektif yang bisa ditabung sama Aran Kihoshi. Kembali lagi, Iron Shiki yang akan menjadi targeting terus-terusan juga ada Sutsujin. Oke, ini dia pertempurannya. Hey! Spear of Alpha digagalkan oleh Dedicate. Dan pertempurannya terus terjadi. Iron Shiki berusaha untuk bisa mengatakan damage kan, tapi ternyata tidak. Untuk sekarang ada dua player yang dimiliki oleh pemain tim Liquid ID yang udah panggil dan cepat. Dan sekarang Widi menjadi korban yang ketiga bakat pergerakan Aran. Benar-benar dihentikan. Tapi setidaknya Skylar dia bawa. Dan juga bahkan kali ini Dairon udah mengantongi 7 poin kill. Walaupun memang terlihat dari Skylar yang terkena shuttle, tapi team fight panjang yang dibawakan oleh kedua belah tim Iron Shiki. Oke, di tengah Iron Shiki sendirian dan Dairon siap untuk bisa mengajar. Tapi Iron Shiki satu yang terakhir dan Iron kembali gagal. Oke, flicker again and again dari Iron Shiki yang ternyata wow, itu udah ada saya yang deg-degan gak apa-apa. Tapi Iron Shiki kayaknya harus turunin tensinya sih. Betul. Flicker yang miskalkulate ini fatal banget, ini grand final. Udah berapa kali total berarti 3. dari game kedua? 3. Udah 3 ya? 3. Apa yang terjadi? Miskalkulasi terus-terusan tapi setidaknya sekarang masih ada keuntungan yang didapatkan oleh pemain tim Liquid ID. Kenapa? Autotar di atas hancur, di bawah hampir loh. Hampir ya. Dan itu sebenarnya ya kalau hancur udah sekarang. Hancur, itu dia dari RRQ. Mereka juga harus waspada dengan Benedetta yang bisa split. Tapi weh, FLID Extremer. Wah ini dia nih. Nah ini Gusion 3159. Tenang aja Jo. Tanggil.
Sente Bang Jo, oke. Ini dia pergerakan dari Widi. Ada dari Cats yang dikeluarkan tapi Lord berhasil diamankan. Coba lihat Widya terjebak sendirian di hal tersebut. YSKL ada di bagian belakang. Widinya berhasil dihancurkan tapi damage yang dihasilkan begitu mengerikan. Di mana sekarang Skylar berhasil dihancurkan pula. Arannya masih belum putar. Tapi di bagian belakang negara Petlas yang memang sudah dibuka. Di mana hidungnya berhasil dihancurkan tapi tidak untuk Dairon. Kenapa? Karena Dairon untuk sekarang coba lihat masih dengan durability yang begitu besar. Daironnya masih berusaha masuk lagi dalam rumputan. Home sweet home yang membuat dirinya pun terlalu kuat. Oke, pertukaran kembali terjadi tapi kerugian besar kali dari tim Liquid ID. Oke. Iron dikejar. Dairon yang masih ingin lebih dan Iron Shiki, Iron Shiki. Dan itu dia damage yang disumbangkan dari Conclusive Blast plus Thunder Belt yang harusnya stacknya udah semakin berlimpah ganda. Solo kill dari Dairon membuat dari Iron Shiki tidak berkutik sama sekali. Wow, tidak berkutik sama sekali. Dan coba kita lihat kalau berada di kolom komen YouTube MPL 950.000 viewer jalan bersama. Kita pecahin 1 juta coba nih di channel sini aja. Penuhin semuanya, Penuhin semuanya, pecahin lagi. Dan Lord hadir di area atas. Lord sudah dihilangkan dari Cats tadi menabrak karena beberapa player. Ya, bicara lagi ya tentang adanya kombinasi high ground antara Yves dan juga Nathan. Sebenarnya combo ini di rally ini belum dapetin kemenangan loh. Yep. Game 1 untuk RRQ tadi masih belum berhasil. Oke. Game kedua dari tim Liquid ID nggak berhasil juga. Game ketiga dipakai lagi nih. Nah, dipakai lagi dan harusnya RRQ kembali tahu bagaimana winning condition mereka adalah menyelesaikan game ini secepat-cepatnya. Jangan sampai Ketahuan. lagi. Oke, ini dia Widi. Waduh. Lenyap seketika, bukan pilihan yang baik apabila dia memanggil rekan-rekannya. Force of the Queen ngasih efek slow juga. Yep. Yang akhirnya ngebuat dari Widi pun tidak bisa bergerak secara leluasa. Karena secara dari spellnya juga untuk kabur ini belum ada nih, belum ready. Dari Widinya yang tumbang 5 kali. Dan itemnya ini akan menuju ke arah Holy Crystal dari Rins, Iron. oke. Rins yang untung masih bisa menghindar dan melepaskan dirinya dari satu mana bahaya. Tapi sakit banget Epic Crossbow Miguel Skylar. Coba lihat Iron Shiki kembali terjebak. Ada beberapa player tapi Iron Shiki masih berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya. Satu terakhir. Jangan! Sakit banget. Satu tampolan yang diberikan oleh Idok. Oke, tapi distraksi kembali terjadi. Aran, ini dia yang akan menjadi salah satu winning condition dari tim Liquid ID. Mendelay waktu game selama-lamanya, ngebawa sampai nantinya Nathan dari Iron bisa dapetin power spike. Dan ini dia Aran membeli waktu dengan panjang. Oke, Aran dikejar-kejar, Electromagnet Blow semua dikeluarkan di mana Rins yang masih berhasil tadi untuk menarik Aran ke bagian belakang, tapi Aran yang masih berusaha untuk bisa kabur. Semakin dikejar, semakin Aran jauh dari depan. Yang berbeda Widi mencoba untuk bisa mendapatkan karena Skylar portal dibuka tapi tidak ada yang akan berhasil namun terjatuh. Iron Shiki double kill didapatkan oleh Sutujin tapi pertempurannya terus terjadi. Bahkan untuk sekarang coba lihat. Sutujin pun menjadi korban dan shutdown pun tercipta. Bahkan untuk sekarang ada satu player lagi. Oke, menjadi pertukaran 3 untuk 3. Oke. Tapi masalahnya siapapun yang keluar tadi dari shortcut terangkat Deadly Cage itu juga udah susah sendiri. Dan akhirnya penggunaan dari chip untuk tim Liquid ID untuk kedua kalinya ini benar-benar diantisipasi dengan cukup baik oleh RRQ. Tapi yang jadi mahal adalah targeting dari Fabian. Mengejar ke arah Skylar. Walaupun memang Skylarnya tumbang. Tapi masalahnya rekan-rekan yang lainnya pun dibayarkan. Tapi ini Skylar free banget. Sprint yang di pop up. Nambah lagi movement. Heavy crossbow. Dan juga bahkan Iron Shiki ini sakit banget. Tertampar. Unbreakable dari Idok. Idok bener-bener dadok, dok. Itu kan malah tangannya gede banget ya kepalanya. Ditampol biru semua itu. Oke. Oke, Aran. Hampir saja Aran tertangkap basah tapi setidaknya berhasil selamat di bagian belakang. Ada Skylar berhasil tertangkap tapi Skylarnya masih berhasil kabur. Bahkan tuh sekarang apa terlalu dua dia connect karena beberapa player ada 2 player sekarang ini Liquid ID berhasil dihancurkan dan Arannya pun menjadi korban penambah di mana YSKL-nya total 4 player. Tapi coba lihat di tempat yang berbeda. Pergerakan dari Iron Shiki berhasil menghancurkan karena satu base Tarat. Dan Iron hampir tapi dirinya pun harus pulang. RRQ gak butuh Lord, mereka bakal paksa di arah tengah. Oke, ada pergerakan di mana beberapa pemain dimiliki oleh RRQ berhasil membalaskan keadaan. Dan sebenarnya tim Liquid ID, walaupun memang Carmillanya tadi di ban ya, untuk bisa mengcounter ke arah Chip. Tapi padahal tim Liquid ID sendiri yang ngelawan Chip dengan Gatot Kaca. Dan semuanya nempel, semuanya keluar dari shortcut, kena Avatar of Guardian. Itu udah menjadi salah satu gangguan yang sangat-sangat berarti.
Lagi dan lagi mereka gagal untuk bisa mendapatkan karena Skylar. Tapi yang berhasil apa? Di kolom komen dari YouTube MPL sekarang sudah 1 juta views bersamaan. Wow. Kita pecahin lagi ya, semalam 2.900.000 peak viewers kita. Hari ini nggak tahu nih berapa. Kayaknya meledak hari ini. Meledak, dan itu dia dari Winter Crown. Weh. Oh, tapi Aran di top lane. Oke, Aran dikejar-kejar oleh Skylar. Damage yang begitu masif harusnya udah bisa dihasilkan oleh Skylar. Aran masih memantau dari Rins. jauh, tapi setidaknya sekarang Rins langsung aja dihajar dengan satu Dairon. skill apa tadi udah berhasil masuk ke dalam tubuh dari Rins. Tapi sekarang Pavian yang terjebak sendirian dan Wintercloud dikeluarkan dan Dairon tepat berbeda pada akhirnya berhasil langsung dihilangkan dengan shutdown yang sudah didapatkan dan mereka mendapatkan waktu tambahan lagi untuk tim Liquid Widih. ID. Tapi tempatnya berbeda, mereka mencoba untuk bisa mendapatkan karena Skylar di mana Skylar yang masih mencoba untuk bisa mengamankan dirinya. Skylar yang berhasil kabur, Skylar berhasil untuk bisa pergi. Dan memang ya targetingnya karena Skylar, tapi again Avatar of Guardian yang menghentikan laju mereka. Dan di bagian tengah coba lihat apa yang akan terjadi. Tapi Skylar satu terakhirnya dan tidak bisa 2-1 tukar Arkeo. Dan itu dia satu buah overextend, overcommit dan overhype dari tim Liquid ID yang menempel pada mereka. Bisa seharusnya nahan lebih lama lagi sampai waktu Nathan bisa dapetin power spike-nya, tapi ternyata targeting yang gagal. Avatar of Guardian memberikan sebuah hal yang sangat-sangat membuyarkan setup yang dilakukan oleh tim Liquid ID.